Gemericiknya pun sama dengan air yang bertabrakan dengan, bertaburan dan bergesekan dengan. Waduh, dengan kabeh iki tek kowe nulis karya ilmiah pelanggaran loh iki lho, kakean dengan. Layar kedip-kedip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Nanang MRK. Kon gawe konten wifi mo, kon gawe podcast terus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Soalnya aku rak patek de model kanggo wifi iki lagian ya, cuy. Oke, kali ini saya akan mereaction. Jadi teman saya itu salah ngirim puisi, mungkin untuk pacarnya atau siapa ya, atau gebetannya. Salah ngirim ke grup teater. Ini adalah puisinya. Nah, ini puisinya. Lah, mari kita reaction tentang apa sih sebenarnya puisi ini. Kita akan bedah bersama-sama, kayak asik ini. Daripada aku gabut ya. Ini saya terima puisinya itu jam 2 pagi, jam 2:10 pagi. Untuk siapa ayo? Oke. Sebelum membedah puisi, biasanya kita harus tahu yang namanya periodisasi dan profil penulis. Nah, kalau profil penulisnya kebetulan saya kenal ini dengan teman saya ini, ya tahu lah, walaupun tidak cukup dekat karena kita jarang berjumpa ya. Nah, itu digunakan untuk supaya kita tahu makna atau maksud si penulis tersebut karena kita sudah mengenalnya ya. Jadi kalau dia bilang A, maka kita tahu bahwa maksudnya adalah A, B adalah B. Itu fungsinya kita mengetahui profil atau data penulis. Kalau ini teman saya kan seperti ini, dia menulis seperti ini kan tidak mungkin dia menulis untuk KK kan? Untuk KK kan? Untuk KK kan? Guys, cabenya. Let's get ready to rumble! Tidak mungkin juga dia menulis untuk KK. Kalau seperti ini pasti untuk gebetan atau mungkin pacarnya ya. Mari kita coba reaction atau kita coba bedah sama-sama. Saya juga tidak terlalu jago, tapi ini adalah interpretasi saya. Puisi kan hidup di interpretasi orang-orang kan. Baca. Mari kita bedah. Kamu itu deras seperti aliran sungai. Pertama-tama namanya sungai aja. Biasanya begini. Biasanya itu ada yang namanya majas personifikasi. Itu memberikan sifat-sifat manusia kepada benda hidup. Contohnya seperti ini. Musik itu terdengar nyaring sampai membuat daun-daun ingin bernyanyi. Lah, bernyanyi itu kan sifat manusia yang dilekatkan ke benda mati kan, ke daun. Lah itu namanya personifikasi. Atau mungkin seperti Terelie, daun yang jatuh tidak akan pernah membenci angin. Nah, membenci itu kan sifat-sifat manusia yang dilekatkan kepada benda mati kan. Benda mati yang dihidupkan, itu namanya personifikasi kalau tidak salah. Saya jarang menyadari kalau ternyata pola seperti ini sering sekali digunakan untuk menulis puisi. Kamu itu deras seperti aliran sungai. Jadi ini manusia diberikan sifat benda mati. Kayaknya ada sih, tapi yang tahu ini majas apa atau ini majas atau tidak silahkan komen di bawah ya cuy. Mampu mengalirkan apa yang terkenang di benak dan menggenang di mataku. Mari kita bedah maknanya. Kita harus tahu kata kuncinya ya. Tadi saya membaca sekilas-sekilas dan saya mencoba mencari kata kunci di puisi ini itu supaya untuk mempermudah saya memahami maksudnya. Mungkin kata kuncinya adalah mengalirkan, terus terkenang, mungkin lebih ke kehadiran seseorang. Kita maknai itu sebagai kehadiran seseorang. Kehadirannya dia itu begitu membuatnya tenang, begitu membuatnya nyaman, sampai semuanya itu mengalir, dia itu asik begitu dengan si dia mungkin atau seseorang tersebut, sehingga semua unek-unek keresahannya, kelelahannya, kebahagiaannya tercurahkan semua dengan dia dan menggenang di mataku. Menangis itu belum tentu sedih ya, bisa jadi itu terharu atau bahagia mungkin. Gemericiknya pun sama dengan air yang bertabrakan dengan bebatuan dan bergesekan dengan udara. Waduh, pusing aku gimana nih apa? Saya kudu nyemet rokok ya, aku tak nyemet rokok di baris kedua ini dia mencoba mematch-matchkan gitu loh. Gemericiknya pun sama dengan air yang bertabrakan dengan, bertaburan dan bergesekan dengan. Waduh, dengan kabeh iki tek kowe nulis karya ilmiah pelanggaran loh iki lho, kakean dengan. Tapi ini semakin mempertegas bahwa puisi ini bukan untuk KK ya. Jancuk. Ini adalah untuk seseorang yang mungkin hadir dalam dirinya untuk saat ini. Gemericik, kita harus mengetahui makna gemericik dulu ini. Kalau saya itu punya kolam di depan rumah saya, itu gemericiknya itu bikin mungkin ketenangan ya. Mungkin gemericik kan menghasilkan kondisi ya. Kondisi dimana tipis-tipis tapi menenangkan gitu loh. Jadi begitu menikmati itu. Gemericik kehadirannya itu yang tidak begitu menonjol tapi membuat dia menikmati hidupnya. Mungkin seperti itu maknanya.
Terus di bait berikutnya, membuat aku tak tahu lagi arti sepi hingga akhirnya aku sadar kamu mampu menggiring dan membuat kemarau panjang dalam nyanyian candaku. Jan koncoku keren ya. Membuat aku tak tahu lagi arti sepi hingga akhirnya aku sadar. Mungkin begini, kehadiran si kamu dalam puisi ini itu sampai membuat dia itu lupa akan segalanya, seakan-akan dunia itu tidak ada lagi selain dia begitu. Aku gak patek paham maksudnya mengering dan kemarau. Tapi puisi ini asiknya adalah dia satu jalur dan satu nada begitu. Ada gemericik, kemudian ada air, kemudian ada bergesekan, ada mengering dan kemarau. Itu kan kata-kata yang bersambung dan match kan aslinya. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui si makna dari puisi ini. Mengering dan membuat kemarau panjang, membuat dia itu asik dan melebur gitu. Mungkin mengering dan merasakan kemarau panjang kan, sehingga dia itu bisa tertawa dan bahagia karena dia itu sudah melebur gitu. Mungkin seperti itu maknanya. Bersembunyi di balik kalbu dan menitiskan rindu. Bersembunyi di balik kalbu dan menitiskan rindu. Mari kita cari maknanya. Tetapi dia itu mungkin tidak bisa mengungkapkan. Dia tidak mengungkapkan dia itu suka sama dia atau tidak ya. Hanya disembunyikan saja di hati, sampai kemudian dia itu sangat benar-benar merindukan si kamu ini. Saat itu aku putuskan menjadi hujan yang kemudian mengundang warna keindahan. Semakin fake ya. Saat itu aku putuskan menjadi hujan yang kemudian mengundang warna keindahan hingga sore datang. Mungkin dia itu tidak akan mengungkapkannya sampai di kondisi yang tepat gitu, sampai hujan dan sore datang gitu. Sore kan kondisi tenang atau kondisi orang itu layak mendapatkan kasih sayang, mungkin seperti itu. Aku terbenam bersama satu jingga mempesona di sudut langit sana. Jadi dia itu sudah ada di suatu tempat yang atau di suatu kondisi di mana dia itu siap menerima si kamu ini. Mungkin seperti itu maksudnya. Semakin mempertegas bahwa ini bukan puisi untuk KK. Jancuk. Cukup aku putuskan menjadi puisi. Itu benar kan? Berarti di kalimat sebelumnya dia itu tidak mau mengungkapkan rasanya hingga dia itu tidak bisa melakukan apa-apa dan dia hanya memilih mengungkapkannya lewat puisi ini. Semakin menjadi bang menggumpalkan tiap kata yang berasal dari hati yang terdalam. Saking cintanya dia itu sampai semua kesenangan yang si kamu kasihkan ini hanya kumpulkan menjadi sebuah kata-kata di puisi ini gitu. Hingga saat kau tak mampu melihatku duduk menyambutmu. Meskipun nanti dia sudah dimiliki orang lain atau dia dimiliki, si kamu ini dimiliki orang lain, mungkin maksudnya seperti itu. Kau masih bisa memandangku pada tiap-tiap sajak yang kutuliskan serupa dengan kamu. Saya pahami, Saat dia atau si kamu ini sudah dimiliki orang lain, dia itu masih bisa merasakan seberapa besar cinta si penulis ini lewat puisi-puisinya. Ini adalah cara yang tepat untuk membuat gebetan-gebetan atau mantan-mantan Anda baper ketika dia sudah mempunyai pacar. Asik ya. Jadi ini salah kirim di grup. Kemudian saya ciduk, sudah di delete berkali-kali, tetapi saya menemukannya dan saya screen dan saya jadikan konten. Semoga bisa menghibur semua yang terdampak virus COVID-19 dan bisa menikmati reaction saya terhadap puisi yang dituliskan teman saya. Karena saya jarang bertemu dengan dia, jadi saya tidak tahu akun sosmednya. Nanti kalau saya tahu, saya sertakan di link. Namanya Kurnia. Ini tidak ada judulnya, tapi puisinya cukup lumayan. Saya suka puisi-puisi yang model satu garis. Ketika ada kata kemarau, pasti ada paketan kata-kata lain yang erat dengan kemaraunya. Seperti tadi kan kemarau, kemudian disangkut pautkan dengan kering, sehingga saya itu mudah menemukan interpretasi dari si penulis tersebut. Begitu cuy. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Semoga terhibur. Saya akan sering membuat seperti ini kalau ada puisi-puisi nyasar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.